yang berseteru sepatutnya dikesampingkan agar niat sambut Ramadan yang fitrah dengan hati tenang damai bisa terlaksana. Demikian harapan, tapi batin Sheila Saukia berkecamuk dibelenggu masalah hukum. Demikian pula Doktif alias dokter detektif. Bulan puasa mungkin tak dijalankan secara sempurna, lantaran aksi saling lapor polisi haruskan mereka untuk diperiksa. Namanya juga hidup ya, nggak mungkin kita selalu hidupnya lurus saja, nggak apa-apa. Yang penting kita ini udah bulan puasa ya. Aku ucapin sama teman-teman juga mohon maaf lahir batin ya, kalau ada salah-salah kata, kalau ada salah-salah perbuatan, aku sama suami sama tim juga ya, mohon dimaafkan ya. Dan kemarin, ketika sesama muslim bersiap hati jalani tarawih perdana, Sheila malah ditemani suami, Ahmad Fitra, serta kuasa hukum, diperiksa polisi atas laporan Doktif terkait dugaan perbuatan tidak menyenangkan. Yang mana Doktif merasa terintimidasi ketika digeruduk Sheila dan beberapa orang ketika berada di sebuah rumah makan, di mana Doktif sedang melakukan review produk kosmetik milik Sheila Saukia. Tujuan kita datang ke sana tidak ada sama sekali maksud untuk bersekusi atau yang lain-lain ya. Kita jelas datang ke sana, kita ingin menanyakan asal usul produk itu dari mana. Sementara dari pihak SGS, dari pihak kita sendiri, kita sudah hampir 2 tahun tidak memproduksi produk itu. Ya, jawabannya simpel kan. Kalau memang ada, ya katakan dari mana ya udah. Ini kan perkara kriminal. Nggak boleh ditutup-tutupin dong. Kita juga garda terdepan. Doktif akan ceritakan ke kalian apa yang terjadi di ruang mediasi ya. Jadi memang SS menanyakan kepada Doktif siapa resellernya. Doktif review kosmetik sontak gulirkan efek domino. Sheila Saukia diserang publik hingga memicu efek parah, produk kosmetik langsung tak laku di pasaran. Alhasil, omset menurun drastis hingga berdampak pada karyawan. Benarkah Sheila terpaksa pecat beberapa karyawan di pabrik? Kalau imaterial kita nggak bisa hitung ya, material imaterial kita nggak bisa hitung. Yang jelas berdampak sangat merugikan kita gitu. Omset penjualan mungkin turun nggak sih Kak? Sangat. Sampai berapa persen mungkin turunnya? Ya lumayan lah, artinya nggak seperti dulu lah gitu ya. Artinya berdampak lah gitu pada usaha kita. Kita sampai kekurangan karyawan loh. Berapa? Ya, berapa orang? Banyak. Dari tim produksinya atau tim pengerja dari produksi pabrik juga ya, berdampak banget deh. Dari produksi pabrik kita berdampak, dari karyawan kita juga sangat terdampak. Badan POM juga meminta peran serta masyarakat untuk mengedukasi masyarakat bahwa produk-produk polosan itu jangan dibeli sama masyarakat. Gitu. Yang boleh dibeli oleh masyarakat adalah produk-produk yang sudah memiliki izin NA, izin edar Badan POM. Sheila sedang berada di titik terberat dalam berbisnis. Salah langkah bisa berimbas fatal, gulung tikar. Dan Sheila bagai sudah jatuh tertimpa tangga pula. Bisnis sedang oleng, ia harus disibuki dengan laporan polisi. Benarkah Doktif laporkan pasal berlapis yang berpotensi besar seret Sheila ke penjara? Oh, dia melapor bukan 3 pasal, 1 pasal saja, pasal 335. Dia menyatakan bahwa dia diperlakukan tidak baik, padahal itu tidak ada kejadian, hanya suara-suara yang semacam nanya, dapat dari mana lo, itu aja dengan nada tinggi. Sementara dia sangat bebas merdeka di situ, live gitu loh. Jadi apa yang dilaporkan itu memang kami yakin tidak akan menjadi masuk ke penyelidikan atau penyidikan. Yang persekusi juga nggak ada. Yang persekusi, pengeroyokan juga nggak ada ya. Cuma perbuatan tidak menyenangkan karena suara besar waktu tanya dari mana produk itu segala macam. Yang mengarah kekerasan, kekerasan padahal di situ nggak ada kekerasan sama sekali. Kita live. Dan kita live, saya kita live, sama-sama lihat kita lah. live. Iya. Sama-sama lihat di situ nggak ada kekerasan. Semua ya. ada video. Review Doktif sudah banyak makan korban, tak sedikit bisnis kosmetik yang terguncang. Tapi benarkah Doktif sejatinya tak punya wewenang untuk melakukan review terhadap sebuah produk kosmetik? Inikah yang akan menjerat Doktif di meja hukum? Dia bukan konsumen dari produk itu. Ya. Dia tidak punya kapasitas menyatakan sebagai konsumen. Kedua, dia tidak punya legal standing untuk melakukan review. Dia tidak sebagai apa-apa. Yang punya wewenang kan BP POM. Jadi dia itu mengapa melakukan itu? Karena dia juga jualan. Itu masalahnya. Ya, Doktif itu ada di masyarakat.
Doktif sebagai pembeli, sebagai konsumen. Dan tidak ada sedikit pun Doktif ingin menjatuhkan usaha orang lain. Jadi buat yang owner skincare yang produknya sih aman-aman aja, nggak perlu risih, tenang-tenang aja. Tapi buat mereka yang nakal pasti akan risih. Kenapa? Karena keinginan mereka untuk terus menipu masyarakat itu akan terganggu dengan adanya Doktif. Nah, nggak apa-apa. Biarin Pokoknya aja. hujatan itu anggap jadi doa lah. Itu doa semua tuh. Doa semuanya. Pokoknya hutang ini, hutang itu. Jadi doa aja semuanya ya. Amin. Tapi bener nggak sih ada hutang mungkin di salah satu pabrik Setiap itu? pembisnis pasti ada hutang. Dan itu tidak kapasitasnya apa gitu. Nah, ini kan saudari NM selalu menyindir. Nggak jadi masalah, itu hak dia. Mau dia nyatakan itu hak dia, nggak jadi masalah. Mau dia katakan 40M, 1 triliun itu urusan dia. Iya, Nggak ada masalah sama kita itu. Kita soal tentang hutang piutang itu kita sama sekali nggak keganggu. Yang namanya sama sekali. berbisnis ya utang piutang itu hal yang biasa. Iya, topik of the month kali ini bukan cuma permasalahan hak cipta royalti, tapi juga mengenai skincare ya. Lagi banyak banget nih ya pembisnis ya, banyak sekali nama-nama yang keluar mengenai skincare, mulai dari masalah hutang piutang lah, mulai dari bahan dasar yang dipakai dalam pembuatan skincare tersebut lah. Ini lagi pembahasan sekali yang pastinya di sini kita sebagai konsumen menginginkan kejelasan, karena bagaimanapun ini kan produk-produk yang selalu dipakai, dan ini kalau misalnya jangka panjang ternyata ada sesuatu bahan yang sangat tidak boleh dipergunakan, Itu akhirnya dia. dipergunakan, kita nggak tahu, membahayakan dong Ke muka dan juga efek panjangnya gitu ya. betul.